apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian tetap baik-baik saja ya, dan pastinya tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah online. Oke, nah mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song bangsa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan. Saat teduh selesai. Hari Minggu juga merupakan hari suci dan teduh. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar ya Tuhan. Kami ucap syukur buat hari yang boleh kami lalui, waktu demi waktu, hari demi hari, itu semua karena kasih setia dan penyertaan-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah Minggu PT pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan membaca nas pujian yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-141, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 141 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih.
tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkat orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ya teman-teman, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Terima kasih Kak Tessa yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini menjadi liturgos yang boleh membawa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa, kita boleh tetap berkumpul, boleh kembali bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang boleh terus memberkati kami sehingga kami boleh diizinkan Tuhan untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Jamah dan kuduskanlah hati kami, agar kami boleh memahami dengan baik firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh merenungkannya, sehingga boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, yang ada di rumah, kakak persilakan untuk berdiri. Kita akan membaca
secara bersama-sama Alkitab kita dari kitab Petrus yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Jika sudah mendapatkannya, mari kita bacanya bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan teliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang merenungkan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal apa yang paling adik-adik takuti di dalam kehidupan saat ini? Ada yang bilang mungkin takut hantu, ada mungkin yang bilang takut sama orang tua, atau ada yang bilang takut kalau ketemu pendeta. Tapi mungkin saja ada dari sebagian kita yang mau berpikir bahwa takut ketika menghadapi kesulitan, atau bahasa yang digunakan di sini penderitaan, atau orang Kristen biasa mengatakan pergumulan. Seorang tokoh
psikolog mengatakan penderitaan itu adalah hal yang paling berusaha dihindari oleh manusia. Karena apa? Rasanya tidak enak menderita itu. Rasa menderita itu sangat membebani, sangat menyiksa manusia. Penderitaan itu membawa manusia menjadi sosok yang ringkih, menjadi sosok yang rapuh dan lemah. Nah, pembacaan kita pada hari ini ingin mengajak kita untuk memahami penderitaan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Kristen itu seperti apa. Karena di dalam perjalanan hidup kita sejak kita lahir sampai pada kematian kita, penderitaan itu tidak bisa tidak, akan selalu hadir, akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari penderitaan itu. Untuk itu kita mau belajar bagaimana anak-anak Tuhan, teruna-teruni GPIB berani menghadapi pencobaan, berani menghadapi penderitaan. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Surat Petrus ini disampaikan kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tergambar dari bagian pembacaan kita, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bagaimana bentuk surat-surat di dalam Alkitab itu pasti dimulai dengan salam dan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang mereka layani. Apa yang terjadi pada saat itu di zaman Rasul Petrus? Komunitas Kristen pada saat itu mengalami penganiayaan, mengalami pergumulan yang berat karena mereka dianiaya oleh kekaisaran Romawi yang tidak senang melihat pertumbuhan iman, perkembangan agama Kristen yang semakin berkembang dengan pesat, dengan cepat. Mereka takut kekuasaan mereka kalah oleh karena komunitas Kristen semakin berkembang dengan besar. Akhirnya mereka menganiaya orang Kristen, mengkambing hitamkan orang-orang Kristen, mempersalahkan orang-orang Kristen. Petrus datang memberikan surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen yang teraniaya pada saat itu untuk memiliki satu hal, yaitu apa? Pengharapan. Apa yang menjadi dasar pengharapan yang Petrus berikan pada jemaatnya dan juga tentunya bagi kita saat ini, bagi adik-adik saat ini, yaitu di ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Dasar pengharapan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dari kebangkitan Yesus Kristus itulah Allah melakukan sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah, dapat dilakukan oleh Allah. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Ia bangkit dari antara orang-orang mati, dan dari kebangkitannya itulah memberi kemenangan iman bagi kita, bahwa ada keselamatan yang akan Allah berikan. Artinya apa? Ketika manusia menderita, tidak selamanya penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita. Tidak selamanya penderitaan itu akan kita rasakan dari kita lahir sampai kita mati. Karena apa? Tuhan menjanjikan keselamatan yang lebih indah di masa depan kita. Dari kebangkitannya itu. Kebangkitannya itulah bukti Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Ia bukan Allah yang sembarangan. Dia Allah yang kokoh, yang kuat. Sang sumber kehidupan yang akan memberikan manusia janji keselamatan, yang akan membawa manusia tidak selamanya mengalami penderitaan. Jadi kita diajak
untuk tidak takut menderita, karena pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita keselamatan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Nah, bagaimana cara kita manusia biasa ini kuat menghadapi penderitaan itu? Kita harus memelihara pengharapan itu. Makanya judul pembacaan kita, perikop kita di sini dikatakan pengharapan, iman, dan kasih. Orang-orang yang beriman, orang yang dikatakan beriman, pasti ia memiliki pengharapan. Pengharapan inilah yang akan memotivasi diri kita menjadi semangat, yang memacu kita, menguatkan kita ketika kita menderita, bahwa kita ini ada pengharapan yang lebih pasti, yaitu Tuhan. Ia saja dapat bangkit dari kematian, apalagi pergumulan hidup kita yang bagi Tuhan ya itu hal yang gampang ia lakukan. Jadi kita diajak sebagai orang beriman untuk memiliki pengharapan. Ketika kita kehilangan pengharapan, maka iman kita lemah. Poin selanjutnya adalah kasih. Seringkali kita, ketika kita terhimpit dengan penderitaan kita kehilangan kasih. Justru yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita menderita, kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya menderita padahal saya rajin mengikuti PT, padahal saya rajin ke sekolah, padahal saya rajin belajar, saya rajin untuk membaca firman Tuhan, tapi kenapa saya masih terus menderita? Kenapa Engkau menghukum aku? Seringkali kita terkurung menganggap penderitaan itu sebagai hukuman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang hadir kepada kita bukanlah sebagai hukuman, tapi bagaimana cara Tuhan ingin mengasihi kita. Bagaimana Tuhan ingin melihat kita tetap memelihara pengharapan itu dan memelihara kasih itu. Kenapa? Ketika kita menderita tadi, kita sering kehilangan kasih, protes kepada Tuhan, tertekan, lalu tidak mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Karena sedang menderita, sedang bergumul, akhirnya marah sama orang tua kita. Kenapa sih saya dilahirkan dengan keluarga seperti ini? Kenapa saya punya orang tua seperti ini? Kenapa Tuhan? Protes, kehilangan kasih. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ketika kita menderita, tetap pelihara pengharapan, tetap pelihara kasih. Dan jangan pernah kita berpikir itu adalah hukuman Tuhan, tapi cara Tuhan ingin mengasihi kita, membimbing kita. Jadi bagaimana kita menderita itu? Bagaimana cara menghadapi penderitaan dengan tetap berpengharapan? Dengan 2 poin yang ingin kakak bagikan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, minta bimbingan Tuhan. Minta Roh Kudus yang membimbing kita, menopang kita di dalam doa-doa kita. Seringkali kita berdoa, ya Tuhan jangan hadirkan pencobaan, ya Tuhan jangan hadirkan penderitaan. Tapi kita rubah cara doa kita, ya Tuhan ketika ada pergumulan, ketika ada penderitaan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, topanglah kami agar kami kuat menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan itu, kuat menghadapi berbagai penderitaan itu. Minta Tuhan menguatkan kita, bukan minta Tuhan hilangkan itu. Memang Tuhan pesulap yang bisa kita perintah. Kita seolah-olah mengurung Tuhan dalam pemikiran manusiawi kita. Padahal Tuhan itu luar biasa, Ia tak terbatas. Tapi kita berusaha membatasi Allah untuk mengikuti pemikiran kita, untuk mengikuti keinginan kita. Seharusnya kita sebagai manusia ketika menghadapi penderitaan yang memiliki pengharapan ialah meminta Tuhan untuk menguatkan langkah kita, menguatkan kaki kita, agar kita tetap berjalan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan itu. Ketika kita meminta itu, maka Tuhan akan menguatkan kita, menopang kita, membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya, agar kita boleh terus berjalan di dalam pengharapan. Karena tidak jarang kita lihat kejadian-kejadian, kita bisa lihat di berita, banyak orang yang mengakhiri hidupnya ketika menghadapi berbagai penderitaan. Ia tidak kuat.
Nah, kita diajak untuk tetap kuat dengan minta bimbingan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, bukan meminta hilangkan penderitaan ini. Tapi kita minta Tuhan kuatkan sehingga kita boleh menyelesaikan, boleh menghadapi penderitaan dengan kuat. Dan yang poin yang kedua setelah kita minta bimbingan Tuhan, minta hikmat Tuhan agar kita paham. Paham apa, Kak? Paham maksud Tuhan. Ketika Tuhan hadirkan bagi ini, kita mau belajar, kita cari poinnya, kita cari hikmatnya, kita cari pembelajarannya. Oh, Tuhan hadirkan hal ini, peristiwa ini kepada saya, bahwa ada maksud Tuhan seperti ini. Itu kita minta hikmat Tuhan. Oh, Tuhan hadirkan saya kesulitan pada saat ini, karena Tuhan ingin mengajarkan saya untuk menjadi anak-anak seperti ini. Ketika saya sakit, bukan berarti berpikirnya, oh saya dihukum Tuhan, tapi kita minta hikmat Tuhan. Ketika sembuh, kita sadar Tuhan ingin mengajarkan kita untuk lebih memelihara tubuh kita, untuk lebih memperhatikan aktivitas kita, kesehatan kita. Itu yang kita lakukan, bukan justru protes atau mengurung Tuhan tadi dalam pemikiran kita. Jadi bagaimana, Kak? Poinnya ada 2 poin. Pertama, minta kekuatan dari Tuhan agar kita siap menghadapi penderitaan. Poin yang kedua, minta hikmat Tuhan agar kita paham bahwa penderitaan, pergumulan, berbagai hal yang Tuhan hadirkan itu adalah proses belajar. Dan dari hikmat Tuhan itulah kita mengerti pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Memang kita tidak bisa langsung paham ketika penderitaan itu hadir, kita langsung paham, oh karena ini, oh Tuhan mau bilang saya ini. Tidak. Tapi kita akan paham ketika kita berhasil melewati hal itu. Oh, ternyata Tuhan hadirkan peristiwa ini kepada saya karena Tuhan ingin memelihara saya seperti ini. Tuhan ingin memberi pelajaran saya kepada saya seperti ini. Adik-adik yang terkasih, Kakak pesankan di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita melangkahkan kehidupan kita selepas ibadah ini, ada berbagai pergumulan, ada berbagai penderitaan. Tetap kuatkan. Mungkin saja di dalam rumah kita, orang tua kita sedang bergumul karena usaha dan pekerjaan akibat efek terdampak dari masa pandemi COVID-19 ini. Kita mau menguatkan orang tua kita. Bahkan kita mau mengambil bagian dalam keluarga kita untuk menguatkan keluarga kita. Mengingatkan bahwa ada proses Tuhan. Dan yang paling penting dari penderitaan itu, di ayat yang ketiga sampai kelima, bahwa Tuhan akan memberikan anugerah keselamatan yang luar biasa dari kebangkitan. Penderitaan yang manusia rasakan tidak akan selamanya manusia rasakan. Tapi akan ada anugerah yang luar biasa akan Tuhan hadirkan setelah kita memahami penderitaan kita masing-masing. Tetap kuat, tetap berani menghadapi berbagai pergumulan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengar. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus, kau beri izin melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fasih ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan kita, Kakak ingin menawarkan adik-adik, bagi adik-adik yang ingin lebih mendalami arti penderitaan dan bagaimana memelihara pengharapan, Kakak mempunyai suatu tulisan yang boleh menguatkan adik-adik di blognya Kakak. Silakan diakses joshuasregar.wordpress.com. Itu ada tulisan Kakak di situ bagaimana kita boleh tetap kuat
ketika menghadapi penderitaan. Untuk itu, kita pada saat ini akan doa, syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik yang terkasih boleh ikut berdoa di dalam hati, menyampaikan pergumulan-pergumulannya dengan minta Tuhan kuatkanlah kami menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang boleh membimbing kami, menguatkan kami, hingga kami boleh terus bertahan, menikmati kehidupan, menikmati berbagai hal yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami tahu bahwa penderitaan tidak bisa kami hindari dalam kehidupan kami. Tapi kami mau, ya Tuhan, Engkau saja yang menuntun kami, menguatkan langkah kami, agar kami boleh terus berjalan di dalam kasih-Mu. Kami mau memelihara pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Kami menyatakan bahwa iman kami, iman yang kuat, bahwa kami boleh terus memelihara keimanan kami, hingga pada saat akhirnya kami boleh menerima anugerah yang luar biasa, keselamatan yang luar biasa, kehidupan yang kekal di dalam kasih setia Tuhan. Pelihara kami untuk kami boleh memahami setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah cara Tuhan ingin mengasihi kami, mengajarkan kami untuk terus berpengharapan, mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Beri kami hikmat-Mu, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu saja, ya Tuhan. Aktivitas kami seminggu ke depan, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, baik kami yang boleh kembali bersutudi, ataupun aktivitas kami yang lain, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, baik juga dalam pergaulan kami sehari-hari, biarlah kami boleh menjaga kehidupan kami dengan baik dan bijak. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam gumul juang kehidupannya, begitu juga akan kesehatannya. Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka selalu. Baik juga gereja kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan, pihak-pihak yang terlibat yang mau memberi diri melayani, dari pendeta, penatua diaken, karyawan kantor gereja, bahkan para pengurus dan pelayan pelekat yang Tuhan hadirkan bagi kami. Berilah mereka kekuatan dan ketulusan hati dalam melayani, agar kami boleh melayani, memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, bukan untuk mencari nama di antara kami sesama manusia. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia ini. Berkatilah kami agar kami boleh menjadi warga negara yang baik dalam adaptasi kami di kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Jadikanlah kami warga negara yang baik dan bijak untuk menyikapi protokol kesehatan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami di masa-masa saat ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami agar mereka yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin pemerintahan kami boleh memimpin dengan hikmat dan baik dan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, jadikanlah seturut kehendak-Mu, dan kami mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
semua. Kita akan mengakhiri ibadah PT pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Doa penutup kami persilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pergaulanmu sehari-hari. Beranilah menghadapi penderitaan dengan pengharapan, dengan tetap memelihara iman dan kasih pada Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melangkahkan kehidupan kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Peliharalah kami dan bimbinglah kami agar kami kuat menghadapi berbagai penderitaan hidup kami. Jaga dan lindungi kami selalu ya Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.